Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini, berikut laporan Brigadir Haikal, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Ya baik, selamat siang pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas pada siang hari ini langsung dari kawasan Terminal Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Di mana pada hari ini situasi arus lalu lintas pasca Hari Raya Idul Fitri 2025, situasi arus lalu lintas di kawasan Terminal Ledeng bisa bersama-sama kita lihat terpantau ramai lancar pada siang hari ini. Khususnya dari arah Setiabudi yang akan menuju ke arah kawasan wisata Lembang serta Dago terpantau ramai lancar, dan yang akan menuju ke kawasan Jalan Sersan Bajuri, begitupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Meskipun situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar di kawasan ini, namun sesekali tersendat karena adanya antrian traffic light di kawasan ini selepasnya kembali normal. Dan apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini, maka kebijakan yang akan diterapkan adalah kebijakan kontraflow untuk memperlancar arus kendaraan kembali di kawasan Terminal Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Memang terlihat pada siang hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini didominasi oleh kendaraan dari plat yang dari luar kawasan Jawa Barat, yaitu khususnya DKI Jakarta yang menuju ke arah Lembang. Ini merupakan masyarakat yang kemungkinan akan melakukan wisata ke kawasan Lembang. Namun demikian, apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini, maka kepolisian akan menerapkan sistem kontraflow untuk memperlancar kembali arus kendaraan. Apabila Anda melewati kawasan Terminal Ledeng, Anda juga harus berhati-hati dikarenakan adanya keluar masuk angkutan umum dari arah terminal yang mengangkut masyarakat. Untuk itu, bagi Anda yang melewati kawasan ini perlu menjadi perhatian akan hal tersebut. Kemudian masyarakat yang masih melanggar arus lalu lintas, khususnya pengendara roda 2 yang sering kami lihat di kawasan ini, yang masih melawan arus ketika berkendara juga perlu menjadi perhatian. Serta masyarakat yang menyeberang tidak menggunakan fasilitas penyeberangan seperti zebra cross juga sering terlihat di kawasan ini. Kami juga mengingatkan, selain informasi arus lalu lintas di kawasan Terminal Ledeng, kami akan menginformasikan bahwa terkait kebijakan kontraflow dan one way diterapkan secara situasional di operasi Ketupat 2025 ini. Untuk itu, bagi Anda yang akan berkendara, untuk sebelum berkendara Anda mengecek fisik Anda serta fisik kendaraan Anda dan update informasi Anda sebelum berkendara, serta pastikan ataupun petakan kembali jalan yang akan Anda lalui serta jam keberangkatannya agar Anda tidak terjebak kepadatan arus lalu lintas. Tetap berhati-hati, hormati pengemudi lainnya, jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, mudik aman, keluarga nyaman. Untuk informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan siang hari ini langsung dari kawasan Terminal Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Selamat siang. Polres Metro Jakarta Utara membentuk posko pelayanan Idul Fitri 2025. Posko tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berwisata ke Pantai Ancol. Guna memastikan pengamanan di sekitar kawasan Ancol berjalan aman dan kondusif, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama dengan Tentara Nasional Indonesia beserta instansi terkait melakukan pengamanan di sekitar lingkungan Ancol. Pelaksanaan pengamanan di sekitar wilayah Taman Impian Jaya Ancol terbagi menjadi 4 titik, yaitu di Pos Lumba-Lumba, Pos Beach House, Pos Pantai Indah, dan Pos Lagoon.
Pengamanan sudah terlaksana dari tanggal 31 Maret 2025 yang berjalan dengan aman dan lancar. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Posko Pelayanan Ancol, Ibtu Antonius Joko, yang mengatakan bahwa situasi per hari ini terbilang cukup aman dibandingkan dengan hari kedua Lebaran, yang mana pengunjungnya menyentuh angka 59.000. Polri juga telah menerapkan pola penjagaan menggunakan pos subsektor. Untuk saat ini untuk situasi Taman Impian Jaya Ancol itu masih cukup landai. Nah, diumpamakan waktu diperkirakan itu untuk pengunjung itu diperkirakan ramai di Lebaran kedua. Waktu Lebaran pertama itu jumlah pengunjung sampai jam 23 kacamata itu berjumlah 59 pengunjung bulan ribu. Untuk yang Lebaran kedua itu tadi siang itu sekitar pukul 14.26 jumlah pengunjung sekitar 57.000. Untuk di pos Ancol ini itu ada 2 pos. Satu di pos PAM yang ada di Bintang Mas di luar Ancol. Yang kedua itu Posyandu Ancol yang berada di kawasan Ancol. Untuk Posyandu Ancol itu terdiri dari 4 sub posyan. Yaitu di Posyandu pertama itu Posyan Pantai Indah, yang 2 posyan lumba-lumba, yang 3 subposyan Lagon sama Pispul. Nah itu yang untuk itu diperlukan anggota untuk pengamanan, ada BKU dari Polda Metro, Brimopolda, Mabes, dari Polwan, dari Polres Metro Jakarta Utara. Polri memprediksi arus balik Lebaran akan terjadi pada 5 hingga 6 April 2025. Tetapi beberapa pemudik sudah mulai melakukan perjalanan balik dari kampung halaman. Untuk mengetahui kondisi terkini di Tol Cikampek, kita terhubung ke Atia Numa di sana. Selamat siang Numa. Silakan dengan laporan Anda. Baik Ines dan pemirsa Polri TV, Polri memprediksi arus balik mudik Lebaran tahun 2025 akan terjadi mulai tanggal 5 hingga 6 April mendatang. Dan walaupun sekarang saat ini masih tanggal 4 April 2025, namun sejumlah masyarakat dan pemudik sudah mulai melakukan perjalanan kembali dari kampung halamannya. Dan untuk mengantisipasi adanya penumpukan volume kendaraan yang kembali dari kampung halaman dari mudik, ini Polri akan memperlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas kembali. Di antaranya yaitu penerapan ganjil genap, kontraflow, dan one way. Pemirsa, untuk kebijakan lalu lintas kontraflow ini akan diberlakukan rencananya dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Kemudian jika memang volume arus kendaraan masih meningkat setelah diberlakukannya kontraflow, Polri akan memberlakukan kontraflow perpanjangan hingga kilometer 36. Namun pemirsa, memang kebijakan kontraflow ini masih situasional, artinya masih menunggu dan terus memantau traffic count dan juga volume arus kendaraan yang melintas dari arah luar tol menuju memasuki tol Jakarta. Dan pemirsa, jika situasi volume kendaraan juga semakin meningkat setelah diberlakukannya kebijakan kontraflow, Polri akan memperlakukan sistem rekayasa lalu lintas one way lokal, di mana one way lokal tahap pertama ini akan dilakukan dari kilometer 188 Palimanan hingga kilometer 70 Cikatama. Dan apabila lonjakan arus kendaraan masih juga tinggi, maka Polri akan memperpanjang skema kontraflow tahap kedua, yaitu diberlakukan dari kilometer 246 hingga kilometer 188. Pemirsa, untuk jadwal rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan oleh Polri demi mengurai kemacetan dan juga peningkatan volume kendaraan, diantaranya untuk rekayasa lalu lintas ganjil genap nanti akan diberlakukan dari
kilometer 414 tol Kalikangkung hingga kilometer 47 tol Cikampek, di mana kebijakan ganjil genap ini akan berlaku mulai 3 April hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat hingga 7 April pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk skema one way, pemirsa, ini Polri akan mulai memperlakukan sistem one way dari kilometer 414 tol Kalikangkung hingga kilometer 70 tol Cikampek, di mana kebijakan ini juga akan dimulai pada tanggal 3 April pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hingga 7 April pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Selain ganjil genap dan juga kebijakan one way, pemirsa, Polri juga akan memperlakukan sistem kontraflow, di mana sistem kontraflow ini akan diberlakukan mulai kilometer 70 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Untuk waktunya sendiri, ini Polri akan memperlakukan sistem kontraflow mulai tanggal 3 April pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hingga 7 April pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, untuk update volume arus kendaraan yang melintas dari gerbang tol Cikampek Utama masuk menuju Jakarta ataupun sekitarnya ini tercatat sudah menyentuh angka 26.000 volume kendaraan. Dan hal ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang bergerak ke luar Jakarta ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan arus balik yang menunjukkan bahwa kendaraan memasuki area Jakarta. Artinya pemirsa, memang walaupun sudah 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, ini para pemudik masih lebih banyak yang melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya. Dan pemirsa, PT Jasa Marga Japek Selatan juga mempersiapkan jalur fungsional, yaitu ruas Sadang Bojongmangu, Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan. Dan jalur ini sepanjang 31,25 km untuk mendukung arus balik libur Idul Fitri 1446 Hijriah. Selain itu, hal ini juga digunakan untuk memfasilitasi perjalanan pengguna jalan dari arah selatan Bandung menuju wilayah Jabodetabek. Pemirsa, diutamakan bagi pemudik dari Jalan Tol Cileunyi, Purwakarta Padalarang atau Cipularang yang menuju Jalan Tol arah Jakarta Cikampek ke arah Jakarta. Dan pemirsa, bisa dilihat ini di belakang saya untuk arus volume kendaraan yang melintas keluar arah Pulau Trans Jawa ini masih cukup banyak dan terjadi sedikit antrian di gerbang tol, di mana antrian ini memang dikarenakan para pengendara sedang mengantri untuk membayar tiket tol. Namun setelahnya volume kendaraan dan arus lalu lintas sudah mulai kembali lancar. Selain itu pemirsa, untuk arah kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikampek Utama menuju arah Jakarta ini terpantau masih cukup sepi dan lancar. Artinya memang pemudik ini masih lebih banyak yang meninggalkan Jakarta menuju kampung halaman dibanding dengan kendaraan yang menuju Jakarta kembali dari perjalanan mudik di kampung halaman mereka. Dan pemirsa, selain rekayasa lalu lintas yang diperlakukan oleh Polri tadi, Polri juga bersinergi bersama dengan PT Jasa Marga untuk melakukan diskon, memberikan diskon tarif tol sebesar 20%. Hal ini dilakukan agar perjalanan masyarakat yang melakukan perjalanan kembali dari mudik ini juga semakin nyaman dan antrian ini bisa terurai. Untuk diskon ini akan diberlakukan sebesar 20% untuk mengurangi kepadatan kendaraan, dan ini akan mulai diberlakukan rencananya mulai tanggal 3 hingga 5 April, kemudian akan diberlakukan kembali pada tanggal 8 hingga 10 April 2025. Pemirsa, Polri bersama stakeholder terkait juga akan terus menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam perjalanan mudik maupun kembali dari kampung halaman menuju Jakarta, sehingga perjalanan ini dapat berjalan dengan nyaman dan juga aman. Baik, sekian informasi yang dapat. Terima kasih Tia Numa atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.